Ramadan tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Penerapan social dan physical distancing akibat pandemik virus corona telah mengubah berbagai tradisi yang biasa dilakukan di bulan Ramadan, seperti berbuka puasa bersama dan bahkan mudik lebaran. Pemerintah telah secara resmi melarang mudik lebaran di tahun ini sejak tanggal 24 April 2020. Libur lebaran rencananya digeser ke bulan Desember tahun ini. Hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang. Oleh sebab itu, saya minta persiapan-persiapan yang berkaitan dengan ini mulai disiapkan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Pemerintah bahkan siap memberikan sanksi bagi yang melanggar larangan mudik tersebut. Dan sanksi tersebut rencananya akan mulai diberlakukan pada tanggal 7 Mei 2020. Tapi sesuai ketentuan, setelah 7 Mei kita memang akan berlakukan sanksi yang lebih ketat. Termasuk juga yang ada di Undang-Undang Karantina Nomor 6 Tahun 2018, yang di situ disebutkan ada denda, kemudian ada ya ancaman hukuman penjara. Tapi sekali lagi, itu kan rujukan yang maksimal. Kami juga tidak ingin akhirnya masyarakat pun harus terkena pasal-pasal itu, karena kami berharap sebelum sampai diberlakukan itu masyarakat juga sudah patuh dan kemudian tidak memaksakan diri untuk mudik. Padahal mudik lebaran merupakan salah satu penggerak perekonomian di daerah. Hal ini tak lain karena adanya aliran uang ke daerah yang dibawa oleh para pemudik yang akan meningkatkan konsumsi di daerahnya masing-masing. Jika dimisalkan ada sekitar 10 juta keluarga yang mudik dan masing-masing keluarga membawa 10 juta rupiah, maka akan ada 100 triliun rupiah uang yang mengalir ke daerah. Sebagai informasi, tahun 2019 lalu, jumlah pemudik nasional ditaksir mencapai lebih dari 20 juta orang dan sekitar 14,9 juta orang atau lebih dari setengahnya berasal dari Jabodetabek. Kemudian jika mengacu pada hasil survei Kementerian Perhubungan pada tahun lalu, dana pemudik dari Jabodetabek saja mencapai 10,3 triliun rupiah. Dana ini banyak bergerak ke Jawa Tengah sebesar 3,8 triliun rupiah, Jawa Barat 2,05 triliun rupiah, dan Jawa Timur sebesar 1,3 triliun rupiah. Namun tahun ini aliran dana jumbo ke daerah hampir tidak mungkin terjadi di masa Hari Raya Idul Fitri dengan masih adanya penyebaran corona dan diberlakukannya larangan mudik. Namun pemerintah juga membuka opsi untuk mengganti libur Hari Raya Idul Fitri ke Hari Raya Idul Adha di akhir Juli atau di akhir tahun ini. Untuk penggantian cuti lebaran ini tadi disampaikan Bapak Presiden masih ada tambahan opsi. Jadi yang semula akhir tahun satu opsi, kemudian tadi Bapak KIP memberikan masukan Bapak Presiden meminta untuk dipertimbangkan mana kira-kira yang lebih baik, apakah pada waktu Idul Adha, akhir Juli, atau nanti tetap akhir tahun. Jika benar pandemi corona di tanah air ini bisa segera diatasi dan kegiatan perekonomian kembali membaik sesuai dengan harapan pemerintah, baik di akhir Juli maupun di akhir tahun, maka ada harapan mudik bisa dilakukan di waktu-waktu tersebut dan akan ada aliran dana ke daerah yang akan turut mendorong kembali roda perekonomian.